Halo Sobat Catur, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertandingan antara Ian Nepomniachtchi saat mengalahkan Magnus Carlsen di tahun 2024, akhir tahun, tepatnya di kejuaraan catur kilat ya. Ian Nepomniachtchi memiliki akurasi 92% dengan dua langkah brilian. Dan pertandingan berlangsung dalam tema French Defense variasi klasikal ya. Carlsen memegang buah putih mengawali pertandingan dengan E4, E6, kemudian D4 dan D5. Ini adalah French Defense. Kemudian kuda ke petak C3, kuda ke petak F6, memberikan tambahan tekanan terhadap pion E4. E5 dimainkan oleh putih dan kuda F bermanuver ke petak D7. Ciri khas dari variasi klasik ini ya. Kuda bermanuver ke peta E2, dilanjut C5, membongkar pion center dari putih. C3 dimainkan memperkuat pion. Kuda berkembang ke peta C6 dan A3 dimainkan oleh putih. A5 hitam dan kemudian kuda berkembang ke peta F3. A4 dimainkan oleh hitam, berlanjut dengan dorongan pion ke peta H4. Kuda bermanuver ke petak B6 dan kuda putih juga bermanuver ke petak F4. Dilanjut dengan kuda ke petak A5, bersiap menempati petak outpost atau ke petak C4 ya. Ada dua petak outpost dari hitam. Benteng digeser ke petak B1, mungkin ingin mempersiapkan dorongan pion untuk membuka lajur. Dan gajah berkembang ke petak D7. Putih memainkan gajah ke petak D3, mempersiapkan rokade. H6 dimainkan oleh hitam, langkah profilaksis mencegah kuda menempati petak G5. Rokade dari putih dan menteri ke petak C7 dari hitam. Benteng bergeser ke petak E1, memberikan ancaman tidak langsung terhadap raja hitam yang masih belum rokade. Kemudian kuda naik ke petak C4. Mengharap pertukaran ya untuk menempati peta outpost ini. Kuda ke petak H5 dianggap langkah yang salah oleh engine, tapi langkah ini sebenarnya memberikan ikatan terhadap gajah hitam. Gajah tidak bisa berkembang ke petak E7 karena kalau dilakukan maka pion akan tumbang, pion akan dimakan oleh putih. Gajah ke petak B5 dimainkan oleh hitam, kemudian pion kali pion dan menteri kali pion. Tidak bisa gajah ya, karena sedang menjaga pionnya gajah. Jadi untuk sementara waktu, pilihan untuk rokade adalah ke sayap menteri oleh hitam, karena tidak bisa ke sayap raja, pionnya terikat, gajahnya terikat maksud saya. Kuda menempati petak center di petak D4, kemudian gajah ditarik mundur ke petak D7. Hitam tidak menginginkan pertukaran ya. Menteri memberikan tekanan tambahan terhadap pion, kemudian hitam memutuskan untuk rokade. Di sini tidak berani makan ya putih. Kalau berani makan maka benteng akan bergeser ya. Kalau kuda makan pion maka benteng akan digeser, memberikan tekanan pinning terhadap skewer ya, terhadap menteri putih. Dan putih memilih untuk menggeser bentengnya, menterinya maksud saya, ke peta F4, memberikan tekanan terhadap pion yang tidak terkawal ini, pion di lajur F. Hitam tarik mundur menteri untuk menjaga pion, kemudian tantangan pertukaran pion di peta F3 oleh putih diterima oleh hitam, terjadi pertukaran pion, kemudian kuda makan dan terjadi pertukaran kuda lagi. Sekarang putih memiliki lajur B yang setengah terbuka untuk putih ya, karena pion putih sudah tidak ada dan hanya menyisakan pion dari hitam di lajur B, maka ini menjadi lajur setengah terbuka untuk putih. Kemudian gajah naik ke peta C6 guna memberikan perlindungan terhadap pion di lajur B.
Gajah bermanuver berkembang ke peta E3, memberikan tekanan terhadap diagonal ini ya. Kemudian G5 dimainkan oleh hitam dengan tujuan juga ingin mengaktifkan benteng di lajur G. Menteri tarik ke peta D4 dan pion kali pion, kemudian berlanjut dengan kuda menempati peta outpost di F6. Gajah akhirnya bisa keluar gajah hitam ke peta G7 memberikan tekanan terhadap kuda, dan benteng disusun ke peta B1 oleh putih memberikan ancaman terhadap pion B. Dan di sini kita memutuskan untuk memakan kuda, dimakan lagi oleh pion. Ini langkah-langkah prinsipal ya, menukar perwira kita yang pasif dengan perwira lawan kita yang aktif, juga menetralkan perwira lawan yang berada di area kita. Kita bisa lihat area kuda dari putih ini menempati area pertahanan hitam, maka sangat tepat keputusan untuk menukar ini, menukar perwira kita yang pasif dengan perwira lawan yang aktif, juga menetralkan perwira lawan di area kita ya. Kemudian menteri dipindah ke peta C7 guna memberikan perlindungan tambahan sekaligus ini ya, mencegah gajah menempati peta F4 karena akan sangat berbahaya jika gajah berhasil menempati peta F4 ini. Berlanjut dengan menteri ke peta A7 menambah tekanan terhadap pion, juga bersiap menyusup memberikan skak ya. Tapi kemudian hitam melanjutkan dengan benteng ke peta G8 memberikan ancaman terhadap raja dan juga terhadap pion di depan raja. Dan di sini putih Magnus Carlsen melakukan langkah blunder dengan boom. Langkah blunder dari Magnus Carlsen karena memberikan gajahnya secara cuma-cuma ya. Dimakan oleh hitam, diterima ya pengorbanannya. Dan putih melanjutkan dengan boom. Benteng kali pion yang ada di peta B7. Ini benteng ini imun ya, tidak bisa dimakan karena kalau dimakan maka checkmate terjadi ya. Jadi tidak dimakan oleh hitam, tapi di sini hitam punya serangan balik yang mematikan melalui langkah boom. Skak di peta G2. Kemana raja berpindah? Kalau raja berpindah ke peta H1 maka akan skakmat. Kalau ke peta F1 maka ada jawaban menteri kali pion, kemudian menteri kali menteri, dan benteng kali menteri, dilanjut raja kali benteng, dan boom. Bukan sulap, bukan sihir, hitam jadi unggul satu perwira ya, unggul satu kuda ditambah dengan 2 pion ya. Jadi setelah langkah ini, langkah apa yang dimainkan Magnus? Magnus memilih untuk memakan benteng. Dan ada ancaman skakmat dalam satu langkah oleh putih, maka di sini Ian Nepomniachtchi menemukan langkah brilian kedua, yaitu boom. Kuda ke peta E3 memberikan skak, dan kemana raja harus lari? Kalau ke peta G1 maka ada jawaban, misal raja ke peta E1 ada jawaban cek, dan raja hanya punya 2 tempat, kemanapun lari maka akan skakmat ya. Kalau raja langsung ke peta sini ya, H1 sama juga skakmat. Dan langkah terbaik di sini adalah menteri kali kuda, boom. Tapi ada jawaban susulan dari hitam, yaitu cek. Menteri akan tumbang, dan langkah terbaiknya adalah menteri menutup. Jadi makan,
makan. Menteri Raja harus bergeser dan ini ya, hitam akan unggul 1 perwira. Dan setelah langkah ini, akhirnya Magnus Carlsen memegang buah putih memutuskan untuk menyerah, karena kemanapun raja lari akan terkena skakmat oleh hitam. Di posisi ini raja tidak bisa lari ke peta F1 karena dijaga oleh kuda. Kalaupun dimakan maka seperti tadi akan kalah jumlah perwira dari putih. Ini adalah pertandingan yang sangat menarik ya teman-teman, dari seorang Ian Nepomniachtchi yang melawan seorang god catur bisa memiliki 2 langkah brilian dan tetap tenang meskipun dalam keadaan tertekan seperti ini ya. Mungkin itu video untuk kali ini, semoga bisa menghibur teman-teman para pecinta catur dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Enpasan Chess. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.